Helen Lyle adalah seorang mahasiswa pascasarjana yang mempelajari semiotika di Universitas Illinois Chicago. Sebagai bagian dari penelitian akademisnya, Helen memutuskan untuk menjelajahi fenomena legenda urban. Salah satu legenda yang menarik perhatiannya adalah cerita tentang Candyman, sosok gaib yang diduga akan muncul jika namanya disebutkan 5 kali di depan cermin. Cerita mengatakan bahwa Candyman adalah roh pembalasan dari seorang pria yang dibunuh secara brutal pada abad ke-19 dan kini membalas dendam dengan membunuh siapapun yang berani memanggil namanya. Dalam upayanya untuk mengonfirmasi fakta atau fiksi dari legenda ini, Helen mulai menelusuri kasus pembunuhan baru-baru ini di Cabrini Green, di mana seorang wanita bernama Ruthie Jane ditemukan tewas dalam keadaan mengerikan. Selain pembunuhan ini, Helen menemukan lebih dari 2 lusin kasus serupa yang diyakini oleh penduduk setempat sebagai ulah Candyman, menambah bobot misteri tersebut. Untuk membuktikan bahwa Candyman hanyalah sebuah legenda, Helen mengajak temannya, Bernadette, untuk melakukan eksperimen. Mereka berdua berdiri di depan cermin di kamar mandi Helen dan dengan perasaan setengah tertawa dan setengah tegang mengucapkan nama Candyman 5 kali berturut-turut. Tidak ada yang terjadi. Bagi Helen, ini adalah bukti awal bahwa Candyman hanyalah mitos. Namun tanpa disadarinya, ucapannya di depan cermin telah memicu sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Helen dan Bernadette bekerja sama menyusun tesis yang meneliti bagaimana legenda Candyman digunakan oleh penduduk Cabrini Green sebagai alat untuk menghadapi kesulitan hidup dan ketidaksetaraan sosial yang mereka alami. Dalam pandangan mereka, legenda ini lebih dari sekedar cerita menakutkan. Ia menjadi simbol bagi masyarakat yang merasa terpinggirkan. Sebagai bagian dari penelitian mereka, Helen dan Bernadette memutuskan untuk mengunjungi lokasi pembunuhan terbaru yang diduga berkaitan dengan Candyman di Cabrini Green. Mereka menjelajahi lingkungan yang penuh ketegangan ini, dan ketika berada di salah satu apartemen yang menjadi lokasi pembunuhan, Helen menemukan sebuah ruangan misterius. Di dalamnya terdapat sesaji yang ditinggalkan untuk Candyman. Bagi Helen, temuan ini menguatkan keyakinannya bahwa legenda ini memainkan peran penting dalam psikologi komunitas lokal. Helen dan Bernadette melakukan wawancara dengan Annie Mary McCoy, seorang tetangga korban pembunuhan. Annie Mary adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putranya yang masih bayi, Anthony, di tengah kerasnya kehidupan Cabrini Green. Dalam percakapan mereka, Annie Mary menunjukkan bagaimana ketakutan terhadap Candyman begitu nyata dan mendalam bagi para penghuni proyek perumahan tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang keselamatan anaknya dan bagaimana legenda ini menjadi bagian dari ketakutan sehari-hari mereka. Tak lama setelah kunjungan ke Cabrini Green, Helen dan suaminya, Trevor, menghadiri makan malam dengan seorang profesor yang ahli dalam bidang legenda urban. Profesor ini memberikan latar belakang sejarah yang mengerikan tentang Candyman. Ia menjelaskan bahwa Candyman dulunya adalah Daniel Robitaille, seorang pria Afrika Amerika yang lahir pada akhir 1800-an. Daniel tumbuh menjadi seorang seniman terkenal yang dikenal karena keterampilannya dalam melukis potret. Namun, tragedi terjadi ketika ia jatuh cinta dengan seorang wanita kulit putih kaya dan menghamilinya. Ayah wanita itu yang merasa terhina oleh hubungan tersebut mengirim sekelompok massa yang marah untuk menghakimi Daniel. Massa tersebut menangkap Daniel dan melakukan tindakan sadis yang kejam. Mereka memotong tangan kanannya, tangan yang digunakannya untuk melukis, dan menggantinya dengan kail. Setelah itu, mereka mengolesi tubuhnya dengan sarang lebah yang dicuri dari tempat pemeliharaan lebah, menyebabkan lebah-lebah itu menyerangnya tanpa ampun hingga ia tewas karena sengatan yang menyakitkan. Setelah mengetahui lebih banyak tentang Candyman, Helen kembali ke Cabrini Green untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat berada di sana, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki muda bernama Jack yang memberitahunya tentang insiden mengerikan yang terjadi di kamar mandi umum. Menurut Jack, seorang anak laki-laki dengan cacat perkembangan dikebiri dengan brutal di kamar mandi tersebut dan penduduk setempat percaya bahwa Candyman adalah pelakunya. Cerita ini membuat Helen semakin tertarik untuk menggali fakta, meski dia tetap skeptis terhadap legenda tersebut.
Helen memutuskan untuk mengunjungi kamar mandi umum itu sendiri untuk melihat apakah ada petunjuk lebih lanjut. Saat dia tiba di sana, suasananya mencekam dan tidak terawat, penuh dengan grafiti dan suasana yang suram. Ketika Helen sedang menyelidiki tempat itu, dia diserang secara tiba-tiba oleh seorang pria yang mengaku sebagai Candyman. Pria itu membawa kail yang besar dan memukuli Helen dengan kejam. Meski terluka, Helen berhasil mengidentifikasi penyerangnya kepada polisi setelah serangan itu. Polisi segera mengenali pria tersebut sebagai kepala geng lokal yang terkenal melakukan kekerasan di wilayah itu. Dia kemudian ditangkap dan didakwa atas rangkaian pembunuhan yang sebelumnya diyakini berkaitan dengan Candyman. Dengan tertangkapnya pria ini, Helen merasa seolah-olah telah menyelesaikan misteri tersebut, seolah Candyman hanyalah sosok fiktif yang dijadikan alasan oleh pelaku kejahatan nyata. Namun, keadaan berubah drastis tak lama setelah pria itu ditangkap. Candyman yang asli, sosok gaib yang penuh dendam, benar-benar muncul di hadapan Helen di sebuah garasi parkir. Dengan penampilan yang mengerikan dan kehadiran yang memikat, Candyman menghipnotis Helen, membuatnya tak berdaya. Dia menjelaskan bahwa dengan Helen yang telah merusak dan mendiskreditkan mitosnya, sekarang dia harus membayar dengan darah orang-orang yang tak bersalah. Untuk menjaga agar legenda Candyman tetap hidup, tanpa mitosnya, Candyman akan hilang dari ingatan orang-orang, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Helen pingsan akibat pengaruh Candyman. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya berada di apartemen Annie Mary. Keadaannya sangat kacau, dia berlumuran darah. Anjing peliharaan Annie Mary ditemukan sudah terpenggal secara brutal, dan yang paling mengerikan, putra kecil Annie, Anthony, hilang tanpa jejak. Annie Mary yang putus asa dan marah menyerang Helen, percaya bahwa dia adalah pelakunya. Polisi segera tiba di tempat kejadian setelah mendengar keributan, dan Helen ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Meskipun dia tak ingat apapun tentang kejadian itu, semua bukti menunjukkan seolah-olah dia bersalah. Helen kini mendapati dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang jauh lebih nyata dan mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Dengan Candyman yang sebenarnya masih membayangi dan terus mengintai. Setelah Trevor, suaminya, berhasil membebaskan Helen dari penjara dengan jaminan, dia kembali ke apartemennya dengan kondisi mental yang terguncang. Saat mencoba memahami apa yang terjadi, Helen menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam foto-foto yang dia ambil dari Cabrini Green. Sosok Candyman tampak samar di salah satu gambar. Penemuan ini mempertegas bahwa Candyman benar-benar ada dan bukan sekedar legenda atau khayalan. Tak lama setelah itu, Candyman muncul di apartemen Helen. Dengan kemunculannya yang memikat dan mengerikan, dia segera menyerangnya. Candyman dengan kejam melukai leher Helen, menyebabkan darah mengalir deras. Helen pingsan karena luka tersebut dan tubuhnya terbaring tak berdaya. Saat Helen tak berdaya, temannya Bernadette tiba di apartemen untuk menjenguknya, khawatir atas keadaan Helen yang semakin memburuk setelah kejadian di Cabrini Green. Namun, Bernadette juga menjadi korban berikutnya. Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Candyman telah membunuh Bernadette dengan brutal. Bernadette berbujur kaku dan Helen berada di tengah-tengah kekacauan ini tanpa daya. Dan dengan Helen berada di lokasi kejadian serta rekam jejaknya yang sudah mencurigakan, dia langsung dijebak atas pembunuhan Bernadette. Dalam sekejap, kehidupan Helen yang sudah kacau kini semakin hancur. Helen kemudian dirawat di rumah sakit jiwa, ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas kondisinya. Selama sebulan dia diinterogasi dan diwawancarai oleh psikiater sebagai persiapan untuk persidangannya. Dalam usaha terakhir untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan bahwa Candyman benar-benar ada, Helen memutuskan untuk melakukan hal yang beresiko. Dia memanggil Candyman di depan psikiaternya, mengucapkan namanya 5 kali seperti yang dilakukan sebelumnya di depan cermin. Candyman muncul dengan cara yang sama mengerikannya seperti sebelumnya, membunuh psikiater Helen tepat di hadapannya. Setelah membunuh psikiater itu, Candyman dalam bentuk yang tak terduga membebaskan Helen dari ikatan. Helen dalam keadaan kacau dan penuh ketakutan segera melarikan diri dari rumah sakit jiwa.
Setelah melarikan diri dari rumah sakit jiwa, Helen kembali ke apartemennya hanya untuk menemukan kenyataan pahit. Trevor, suaminya, telah pindah dan kini tinggal bersama salah satu mahasiswinya yang lebih muda, Stacy. Hancur oleh pengkhianatan Trevor, Helen merasa semakin terasing dari kehidupan lamanya. Ketegangan memuncak ketika Helen menghadapinya. Tetapi Trevor tidak merespon dengan empati yang membuat Helen semakin terpuruk. Dalam keadaan putus asa, Helen memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kendali atas hidupnya adalah dengan menyelamatkan bayi Annie Mary, Anthony, yang masih hilang. Dia menuju Cabrini Green, tempat legenda Candyman bermula, dengan harapan bisa menemukan jawaban. Helen akhirnya menemukan Candyman di sarangnya, sebuah ruangan tersembunyi yang penuh dengan mural dan bukti akan eksistensinya. Dia membuat tawaran yang mengerikan. Dia memberitahu Helen bahwa jika dia menyerahkan dirinya kepadanya, Anthony akan selamat. Candyman menggoda Helen dengan janji keabadian, memberinya pilihan yang sulit, hidup selamanya dalam mitos dan legenda, atau menyelamatkan bayi yang tak bersalah dari kematian. Untuk memperlihatkan kekuatannya, Candyman membuka mantelnya, mengungkapkan pemandangan yang mengerikan. Tulang rusuknya penuh dengan lebah. Dalam momen yang intens dan mengguncang, Candyman mencium Helen, menandakan bahwa dia kini berada di bawah pengaruh kekuatan gaib Candyman. Helen yang terbangun dari hipnotis Candyman menemukan dirinya berada di dalam sarangnya, dikelilingi oleh mural yang menggambarkan kehidupan dan legenda Candyman. Di salah satu mural, dia melihat sosok yang mengejutkan, Candyman bersama kekasihnya dari masa lalu, seorang wanita kulit putih yang memiliki kemiripan luar biasa dengan dirinya. Mural itu mengungkapkan bahwa Helen adalah reinkarnasi dari cinta sejati Candyman. Setelah Candyman membuat janji untuk membebaskan Anthony, Helen merasa terpaksa bekerja sama dengannya untuk menakut-nakuti para penghuni Cabrini Green dan membantu mengabadikan legendanya. Namun, Candyman mengingkari janjinya. Alih-alih melepaskan Anthony, dia berencana mengorbankan Helen dan bayi itu dengan membakar mereka hidup-hidup di tumpukan kayu yang sudah disiapkan untuk ritual pemujaan. Saat api mulai menyala di sekitar mereka, Helen dengan kekuatan yang tersisa berhasil melawan Candyman. Dalam tindakan putus asa dan penuh keberanian, dia mengambil papan kayu yang menyala dan memasukkannya ke tubuh Candyman. Api dengan cepat menyebar dan tubuh Candyman mulai hancur dilahap oleh nyala api. Meski berhasil menghancurkan Candyman, Helen pun terluka parah oleh api yang membakar sekelilingnya. Dengan sisa tenaganya, Helen melakukan tindakan heroik terakhirnya, menyelamatkan Anthony dari kobaran api. Namun, akibat luka-lukanya, Helen tidak mampu bertahan. Saat pemakaman Helen, penghuni Cabrini Green yang dipimpin oleh Annie Mary dan Jack hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wanita yang telah menyelamatkan Anthony. Helen yang sebelumnya dianggap sebagai orang luar, kini diperlakukan dengan penghormatan sebagai pahlawan yang mengorbankan hidupnya untuk melawan legenda yang telah menghantui komunitas mereka. Sementara itu, Trevor, suami Helen, dirundung rasa duka dan bersalah yang mendalam atas pengkhianatannya terhadap Helen. Dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi dan mulai merasa tertekan. Dalam keadaan kacau, Trevor berdiri di depan cermin di kamar mandi. Di saat yang penuh emosi, dia memanggil nama Helen 5 kali, seperti yang dilakukan Helen sebelumnya dengan Candyman. Begitu dia mengucapkan nama itu untuk kelima kalinya, roh Helen yang kini menjadi makhluk pendendam muncul dari cermin. Helen menyerang Trevor dengan brutal, membalas pengkhianatan dan kesalahannya.